Kita lanjutin dulu samatannya. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم. Salatan ibu-ibu pengajian biasanya ya Bu ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Dua muda wajib ngaji, baik buruk kita uji, dosa kita diampuni, umur kita dirahmati. Mumpung masih ada waktu, ayo duduk di majelis ilmu. Sampai tahu suatu waktu nanti di surga kita ketemu. Balligh maqasidana waghfir lana Ramadan si'an. Tiap ngaji dipanggilin, tapi kita nggak nyamperin. Kita malah asik ngedengerin lagu dangdut sambil berbaring. Hidup jangan banyak istirahat, cukupin bekal buat akhirat, agar nanti kita selamat masuk surga kita berangkat. Bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Ramadan ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Sadaqallahul azim.
jemaah salat subuh Masjid Nur Rahman yang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia. Salawat dan salam semua terlimpah curah baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan kita semua insyaallah. Kita bersyukur atas nikmat yang begitu banyak Allah kasih buat kita. Banyak nggak jemaah? Banyak ya. Maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mohon maaf. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Pak Wahyu. Oh, enggak usah. Saudara Reja. Ya, dan segenap bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz dan ustazah, para hujjaj, para haji, para alim ulama yang barangkali hari ini berkesempatan duduk sama-sama. Mohon maaf, bukan ngajarin ya bapak-bapak, ibu-ibu, tapi kita sama-sama belajar insyaallah. Kita bersyukur atas segala nikmat yang begitu banyak Allah kasih buat kita. Maka jangan sempitin rasa syukur kita sebatas urusan apa? Kita kalau bersyukur urusan apa dong? Urusan fulus, urusan duit, urusan harta dunia. Jangan sempitin rasa syukur kita sekedar urusan fulus, duit, harta dunia doang. Karena begitu banyak nikmat karunia yang Allah kasih buat kita lebih daripada sekedar duit. Di antaranya pagi ini Allah Subhanahu wa taala kasih kita masih nikmat panjang umur. Dari tidur dan bangunnya kita Allah genggam ruh kita. Maka boleh jadi ada orang yang tidur nggak bangun lagi karena seiringan yang itu takdirnya Allah mencatat bahwa si fulan hari ini jatahnya habis. Maka alhamdulillah hari ini kita masih dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini enggak bisa ditandingi daripada syukur kita tentang urusan fulus, urusan duit doang. Kalau kita mau belajar rasa syukur tentang panjang umur jemaah umum, maka sesekali atau sering-sering kita main ke lembah abadi, bukan main bola ya Pak, ke makam. Assalamu ya ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin fa insyaallahu lalahiqun. Kita kasih salam wahai penghuni kubur, semoga selamat atas diri kalian. Dan insya Allah kita bakalan nyusul juga, cepat atau lambat, sakit atau sehat. Apa jamaah duluan saya belakangan, atau saya belakangan jamaah duluan, ya terserah Allah gitu ya. Maka kita bersyukur atas nikmat panjang umur yang Allah kasih buat kita, yang ini nggak bisa dibandingin dengan fulus, duit, harta dunia. Kalau kita tanya sama penghuni kubur jemaah, dan kalau dia bisa jawab, kira-kira dia pengen nggak balik lagi ke dunia? Pengen nggak Bu? Pengen. Ngapain? Bukan pengen makan sop iga, bukan pengen makan di lele nongkrong, bukan pengen ngopi di kafe. Ngapain penghuni kubur pengen balik lagi ke dunia? Fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Mereka cuman pengen sedekah biar menjadi bagian orang-orang yang soleh. Balik ke dunia cuman pengen masukin ke kenceleng 1000 doang. Kenapa? Karena sudah ditampakkan Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya, nih amalan ente nih kagak cukup. Maka dia menyesal, dia pengen balik ke dunia sekedar pengen untuk bersedekah, berbuat kebaikan, memperbaiki ibadah. Maka jangan sempitin rasa syukur kita sebatas duit doang, karena banyak nikmat yang Allah kasih buat kita, di antara nikmat panjang umur. Nikmat apa lagi jemaah? Nikmat sehat. Sehat itu mahal kalau udah sakit. Duit seberapa pun bakalan habis, maka bersyukur atas nikmat sehat yang Allah kasih buat kita. Sama, sesekali kita main ke rumah sakit, jangan pas lagi sakit, pas lagi
sehat. Ya Allah, kita lihat ada orang yang tabrakan, kakinya buntung, tangannya buntung, palanya pecah. Kita bersyukur, kita dikasih nikmat sehat. Ada yang jarinya dipotong, mohon maaf. Ya, barangkali karena sakit gula, teman saya jarinya 2, kakinya udah dipotong, Pak. Ini menjadi hikmah buat kita, maksudnya supaya kita bisa menjaga kesehatan. Ini nikmat yang nggak bisa dibandingin dengan duit. Ada yang puyeng nggak berhenti. Kenapa? Tensinya tinggi, darah tinggi, vertigo. Kita mah alhamdulillah pusing cuman tanggung bulan doang ya. Ada yang puyengnya nggak hilang-hilang. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dikasih nikmat sehat, alhamdulillah. Jangan batasin rasa syukur kita sebatas urusan fulus, duit, harta dunia. Apalagi di antara nikmat yang begitu besar, Allah kasih kita nikmat iman dan Islam. Kita dikasih nikmat bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Bukannya kita ngerasa soleh, bukan, tapi kita pengen jadi orang soleh. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita, sekali lagi mohon maaf, yang kadang-kadang kita lihat begitu azan zuhur sampai asar dia lewat aja, biasa aja tuh. Asar dia lewat sampai maghrib lewat, isya lewat, subuh apalagi gitu kan. Maka kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan ibadah. Walaupun barangkali kita belum bisa nikmat beribadah, tapi paling tidak kita sudah bisa mendapatkan nikmat bisa beribadah. Kalau kita kan gusar barangkali di jalanan dari zuhur menjelang asar, ya Allah udah mau asar ini, gimana ini? Akhirnya kita melipir, kita cari masjid, kita cari musola. Kalau nggak keburu akhirnya kita jamak. Tapi ada saudara-saudara kita yang lewat aja udah biasa. Zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, dan seterusnya, ya Allah. Maka alhamdulillah kita masih dikasih nikmat. Kita khawatir kalau sampai kelewatan satu sholat doang. Bahkan kita dikasih nikmat selain bisa sholat berjamaah. Alhamdulillah. Satu waktu di sebuah masjid di sebuah kampung, ada masjid kan ada marbotnya ya Pak. Marbot kerjanya diantaranya azan. Maka dia azan kan biasanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bertahun-tahun dia jadi marbot di masjid itu, di kampung itu. Dia mikir juga kok ini masjid sepi-sepi aja gitu ya. Bertahun-tahun saya di sini masjid sepi mulu gitu kan. Maka dia pengen masjidnya ramai. Maka barangkali pernah saya sampaikan juga ya. Kalau kita mau lihat masjid ramai, sesekali pengurus atau jemaah main-main ke Yogyakarta, Masjid Jogokaryan. Alhamdulillah kami sudah 2 kali ke sana untuk membuktikan kebenarannya, dan ternyata benar jemaah. Sholat 5 waktunya penuh, bahkan sholat subuhnya seperti sholat Jumat, keluar jemaahnya. Kita nggak percaya, cuma lihat di YouTube doang. Akhirnya kita datangin Sabtu Ahad waktu itu. Ternyata benar penuh jamaah sampai belakang. Masih penasaran kita. Kali aja Sabtu Ahad mah banyak orang pada libur. Pantas aja rame gitu kan. Tapi kan di kita juga libur nggak rame. Kita coba lagi hari biasa Senin sama Rabu, beberapa tahun kemudian ternyata sama. Rame salat subuhnya sampai keluar. Itu nikmat yang Allah kasih buat saudara-saudara kita di sana. Maka ini muazin, ini marbot pengen masjidnya
rame juga. Akhirnya itu muazin, gimana Pak biar bisa rame? Azan jam 10 pagi. Ada nggak Pak azan jam 10 pagi? Akhirnya nih muazin azan jam 10 pagi. Rame nggak masjid? Rame. Mau ngapain rame? Mau ngomel. Jamaah datang, warga datang, Pak RW, Pak RT datang gitu kan misalnya. Langsung ngomel-ngomel, merbot geblek, ajan apaan lu jam segini, jam 10, subuh udah lewat, zuhur masih lama, emang salat duha ada azannya? Kata warga, kata jamaah yang datang ngumpul rame-rame datang ke masjid gara-gara muazin azan jam 10 pagi. Apa kata merbotnya Pak? Mohon maaf bapak-bapak, ini yang geblek saya apa bapak-bapak? Saya azan subuh bapak kagak datang, saya azan zuhur bapak kagak nongol, asar kagak kelihatan, maghrib isya juga kagak ada, giran saya azan jam 10 ngapa pada datang? Ya Pak ya. Maka kita bersyukur nikmat, dikasih nikmat bisa salat 5 waktu bahkan bisa berjamaah. Yang ini lebih dari sekedar urusan fulus, urusan duit, urusan harta dunia. Nggak bisa dibandingin jemaah. Maka mari kita lebarin rasa syukur kita. Bahkan bapak-bapak juga perlu bersyukur. Kalau dikasih istri, mohon maaf ibu ya, dikasih istri yang cerewet. Ya Pak, ada nggak istri yang cerewet? Nggak ada tuh. Kata Ustadz nggak ada. Kalau istri kita nggak cerewet, ibu-ibu nggak cerewet, anak kita nggak bisa ngomong Pak. Ya. Dari kecil belum bisa apa-apa diajarin ngomong macam-macam gitu kan, ibunya cerewet. Berkat cerewet jadi anak kita bisa ngomong, lancar ngomongnya. Maka kita bersyukur juga. Ada anekdot, ada cerita. Ini cerita doang ya Bu ya. Satu ketika di kampung tuh ada ini, ada sumur angker. Bertahun-tahun gak ada yang berani lewat karena terkenal angker, apalagi malam Jumat. Pokoknya gak ada yang berani lewat dah. Satu ketika setelah bertahun-tahun itu ada musibah, ibu-ibu jatuh kecebur di sumur itu. Setelah itu sumur itu jadi aman, jadi nggak angker lagi. Kenapa? Karena jinnya udah keluar. Kata jin, aduh gua puyeng domelin mulu sama ibu-ibu yang kecebur katanya. Ini maka ini nikmat juga kita dikasih istri yang cerewet, karena kita juga dikasih contoh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika ada sahabat mengeluh tentang istrinya yang cerewet, dia pengen ngadu sama Sayyidina Umar. Akhirnya begitu nyampe depan rumah Sayyidina Umar, dilihat sama aja. Dia pengen ngadu istrinya cerewet, begitu sampai depan rumah Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar lagi diomelin juga sama istrinya. Akhirnya dia pulang lagi, nggak jadi ngadu. Gak lama Sayyidina Umar keluar, bentar, bahasa kita nih Pak ya. Tunggu, ente mau ngapain tadi kemari? Nggak jadi, wahai khalifah, nggak jadi. Ngapa emang? Coba cerita aja. Enggak, tadi saya mau ngelaporin kenapa istri saya cerewet, ngomel mulut tiap hari. Ngelihat Sayyidina Umar sama aja, diomelin juga. Apa kata Sayyidina Umar? Istri kita udah capek kerjaan rumah, nyuci, ngepel, gosok, mengandung anak-anak kita 9 bulan, ngelahirin urusannya nyawa. Maka kalau dia ngomel mah udah sabar aja. Jadi hikmahnya buat kita bapak-bapak, sabar, pahalanya surga insyaallah. Ya. Karena emang tabiat ibu-ibu tuh harus menghabiskan 2000 kata. 20.000 kata ya Bu ya. Kalau laki-laki cuma 7.000 kata. Jadi kita pulang kerja ibu-ibu masih ngomel, berarti belum 20.000 itu Pak. Masih 18.000, 2.000 lagi dia harus masih ngomel di rumah. Sabar, maka hitungin. Kalau 2.000 udah Bu, stop. Udah 20.000 nih. Alhamdulillah. Kita bersyukur atas segala nikmat yang begitu banyak Allah kasih buat kita, yang lebih daripada sekedar urusan fulus, urusan duit, urusan harta
Ya. Jamaah rahimakumullah, maka kita juga perlu bersyukur bahwa hari ini di samping kita bersyukur, kita juga perlu berduka cita buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan di Aceh, yang hari ini mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan dalam suratul Baqarah ayat 155, wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Takut nggak kira-kira saudara kita di sana jemaah? Takut banget. Banjirnya gede banget. Banjir plus lumpur plus macam-macam. Maka pasti wajar mereka takut. Dan ini kata Allah, kita akan diuji dengan sedikit ketakutan. Wal ju', kelaparan, kekurangan harta. Hilang nggak hartanya? Hilang. Kehilangan jiwa, hilang nggak jiwanya? Hilang. Terakhir kalau nggak salah udah hampir 1000 ya Pak, 950 berapa gitu. Yang ketemu meninggal dunia. Yang nggak ketemu, Allah Allah masih banyak banget. Jadi komplit ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, maka kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan. Kemarin juga kita lihat di berita, mereka sudah minum air teh yang dicampur dengan air banjir. Jadi minum tehnya pakai air banjir. Kita mah enak nih kopi, masih air bersih. Apalagi makanan udah susah banget. Maka komplit yang Allah katakan, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Buah-buahan maksudnya adalah makanan. Maka tentu ini berat. Berat nggak Pak? Berat. Buat kita manusia biasa, ujian yang hari ini terima saudara-saudara kita di Sumatera dan di Aceh itu berat luar biasa. Walaupun kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat 155 ini, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Tapi untuk bisa sabar berat, jemaah. Istri kita kebawa hanyut, anak kita begitu juga ketiban rumah barangkali, kebawa lumpur, harta udah nggak tahu pada kemana dan seterusnya. Maka untuk sabar barangkali sulit. Begitu barangkali kalau kita bayangin kita yang ada di sana, ya Allah, berat. Karena berat, Allah Subhanahu wa taala jamin orang-orang yang sabar akan dapat kabar gembira surga yang penuh kenikmatan. Namanya ujian pasti berat. Kalau ringan namanya apa? Istirahat. Ya. Cobaan pasti banyak. Kalau sedikit, cobain. Makanya kemudian berat buat saudara-saudara kita di Sumatera dan di Aceh sana pada hari ini. Tapi bisa nggak kira-kira jawab? Kalau kita pada kondisi itu, kira-kira kita bisa sabar nggak? Maka semua kembali kepada diri kita masing-masing. Yang kata Nabi SAW, yang bisa sabar cuma satu orang, yaitu orang yang beriman. Ajabanil amril mu'min, sungguh ajaib orang yang beriman itu, kata Nabi SAW. Inna kulluhu lahu khair, segala sesuatu baik buat dirinya. Segala sesuatu baik buat dirinya. In asabathu sarrahu syakar, kalau dia mendapatkan kemudahan, dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharrahu sabar fakana khairan. Dan kalau dia mendapatkan kesusahan, kesempitan, kemiskinan,
maka dia bersabar, fakana khairullah, dan itu baik buat dirinya. Maka sikap kita dalam hidup emang cuma dua, syukur sabar, begitu aja terus. Maka sekali lagi kata Nabi, yang bisa sabar dan dapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga, yaitu orang-orang yang beriman, yang dia bisa syukur ketika dapat nikmat, dia bisa sabar ketika dapat kesulitan. Maka tentu enggak mudah, tapi bisa, kata Nabi SAW, dan akan diberikan hadiah, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Maka jamaah rahimakumullah, selain tentu ujian buat saudara-saudara kita di sana, ini jadi ujian juga buat kita. Jadi ujian nggak Pak buat kita? Jadi ujian juga. Apa ujian kita? Apakah kita peduli dengan saudara-saudara kita di sana, atau lalu-lalu aja, biasa-biasa aja, atau barangkali bodoh amat? Nauzubillah. Ini ujian juga buat kita yang nggak tertimpa musibah, jemaah. Jangan dikira ada musibah yang kena ujian, yang kena musibah doang, enggak. Kita juga kena ujian. Apa ujiannya? Apakah kita peduli atau tidak? Karena ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Gak bakalan masuk surga seseorang di antara kita, di antara kalian, hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Gak bakalan masuk surga kita sampai kita beriman. Wala tu'minu, la tu'minu, wala tahabbu. Dan kita gak bakalan dikatakan beriman sampai kita mencintai saudara kita. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana cara kita mencintai saudara kita, jemaah rahmatullah? Seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kalau kita udah cinta sama orang lain, kita peduli sama orang lain seperti kita peduli dengan diri kita sendiri, maka mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang kemudian diberikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang begitu tabiat muslim, tabiat mukmin seharusnya, yaitu menjadi orang-orang yang peduli dengan saudaranya. Kal jasadul wahid, seperti satu badan. Orang-orang yang beriman itu merasakan sakit seperti satu badan. Kita kalau sariawan yang sakit apa? Yang sakit bibir, tapi yang lain sakit. Kita puyeng juga, meriang juga, padahal cuma gara-gara bibir apa? Sariawan kecil di bibir, tapi pala puyeng, badan meriang. Ini yang dicontohkan Nabi SAW, bahwa kita kal jasadul wahid, seperti satu badan. Maka ini ujian buat kita. Kalau kita nggak peduli sama saudara-saudara kita, maka akan dipertanyakan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau nggak ada 100.000, 50.000, kalau nggak ada juga 10.000, nggak ada juga 1.000, lah ikutan gitu kan. Nggak bisa juga ya udah dengan doa selemah-lemahnya bantuan kita. Tapi mudah-mudahan insya Allah semua kita sudah ya Pak ya. Karena begitu banyak celah-celah lobang-lobang dari filantropi yang sudah membuka channel untuk bantuan-bantuan. Kemarin saya juga khutbah Jumat di Masjid Al-Muhajirin juga di Depok Timur. Barengan dengan hari itu infak Jumat khusus akan dikirimkan seluruhnya tanpa disisain buat saudara-saudara di Sumatera dan Aceh. Waktu itu kemarin ada dari Takaful yang datang, filantropi.
Dan masih banyak lagi lembaga-lembaga lainnya kemudian mengirimkan bantuan, karena kalau kita lihat di berita jemaah, kata menteri siapa? Itu recovery-nya bisa sampai 3 tahun perbaikannya. Dan kita biasanya jemaah Allah, biasanya nih bulan pertama kita masih peduli banget. Bulan kedua masih peduli enggak? Masih. Bulan ketiga mulai lupa. Apalagi bulan ketiga besok kita udah masuk Ramadan. Bulan keempat masuk Lebaran, udah makin lupa. Sementara saudara-saudara kita konon katanya harus 3 tahun tuh perbaikannya. Untuk bisa amannya minimal 6 bulan 1 tahun. Maka kita pasti lupa, dan biasanya lupa. Seperti kejadian tsunami, barangkali sebulan 2 bulan kita ingat gitu, ya Allah, kita mikirin gimana, besokannya udah lupa. Padahal berat masih saudara-saudara kita di sana. Maka ini ujian buat kita yang nggak kena musibah, apakah kita peduli atau tidak. Jemaah rahmatullah, maka ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita akan diuji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan makanan atau buah-buah. Lalu hikmah berikutnya Allah kasih buat kita di ayat berikutnya, ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi musibah jamaah rahmatullah terjadi dengan 2 hal. Yang pertama adalah original, langsung sebab Allah Subhanahu wa ta'ala ingin nguji kita, hamba-hambanya, seperti tsunami waktu 20 tahun lalu, gempa bumi, gunung meletus. Itu original dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji kita di ayat 155 tadi. Yang kemudian kabar gembira buat orang-orang yang bersabar. Tapi ada juga musibah yang datang yang juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kita sendiri. Sebab tangan-tangan manusia. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwa kerusakan bumi dan lautan itu karena ulah tangan manusia itu sendiri. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kata media sosial, bukan kata orang-orang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya datang longsor, banjir, dan seterusnya. Saya kalau berangkat habis subuh, berangkat kerja atau ada kegiatan atau pulang seperti ini, suka ngelihat jamaah, ada orang naik motor, kiri kanan kan ada gantungannya tuh. Kalau motor biasa, kalau motor metik cuma di tengah-tengah ya. Itu isinya sampah di plastik. Ntar dia lempar di jalanan, sebelah mana dia lempar lagi, ntar dia lempar di kali. Akhirnya banjir. Itu kerjaan kita sendiri. Sering saya lihat begitu. Dan ini kan kesadaran kita masing-masing. Maka sebab musibah ada 2, karena kita sendiri atau original, langsung asli dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat amanah diberikan kepada bumi menolak, diberikan kepada yang lain menolak, siapa yang menerima amanah? Kita manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita ini manusia zaluman jahulan. Kita ini zalim dan jahil, tapi berani-beraninya nerima amanah. Maka kemudian ini menjadi hikmah besar buat kita,
Ujian yang hari ini diterima saudara-saudara kita sekali lagi tentu tidak ringan. Berat, sangat berat. Tapi hadiahnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, kabar gembira buat orang-orang yang bersabar, maka jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup dari bagian ayat ini di ayat 157, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Jadi hadiah kita kalau sabar luar biasa, kalau bisa sabar. Tapi sekali lagi berat sebagai manusia biasa. Maka kata Nabi, yang bisa cuma orang yang beriman, yang ajaib cuma orang yang beriman. Jemaah rahmatullah. Maka untuk mendapatkan kesempurnaan iman kita perlu terus berlatih diri. Kita terus perlu maksain diri. Kira-kira bangun subuh berat nggak, Bu? Berat ya Pak ya? Maka perlu dipaksain. Karena bangun subuh itu memang berat. Kenapa berat? Dari malam kita udah diikat sama setan 3 bagian. Dan bakalan terlepas dengan kekuatan niat kita, dengan kesungguhan diri kita. Begitu kita bangun, kita zikir, kita istighfar, kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, baru terlepas 1 ikatan setan. Masih ada 2. Yang kedua bakalan lepas ketika kita berangkat, bangun berdiri, kemudian berwudu. Lepas ikatan yang kedua. Yang ketiga baru bakalan lepas begitu kita bergegas sholat subuh di rumah ataupun di masjid. Berarti kalau yang enggak bangun, enggak baca doa, enggak berwudu, atau mohon maaf barang enggak sampai sholat, dibawa terus iketannya sampai siang, sampai malam. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa bangun subuh. Ini cara kita mengupgrade, membiasakan diri kita untuk mempertahankan keimanan dengan maksain diri. Baca Quran berat nggak Pak? Kira-kira kita baca Quran sama baca WA banyakan mana? Baca Quran sama nonton YouTube banyakan mana? Masing-masing kita bisa introspeksi diri masing-masing. Gak usah nunjuk orang lain ya. Barangkali lebih banyak yang lain daripada Quran. Kita baru 1 lembar mata udah. Baru berapa lembar udah ngantuk. Baca WA kagak ngantuk-ngantuk gitu Pak. Lihat TikTok 2 jam juga gak bakalan ngantuk. Cobain Bu, jangan cobain. Iya kan? Maka kita harus maksain diri untuk kita bisa mempertahankan keimanan kita. Termasuk baca Quran itu berat. Makanya kata Allah dimulai dengan fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka kalau baca Quran baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim biar enggak digangguin kita. Menjaga keimanan kita harus maksain. Bagaimana lagi untuk menjaga keimanan kita? Kita coba dengan amal-amal yang ringan. Kita kan seringkali pengennya amal yang gede-gede ya Pak. Infak, pengen yang gede-gede dan lain sebagainya. Yang ringan-ringan aja dulu. Infak yang kita kasih setiap hari saban subuh 1.000 rupiah dikali 7 hari berapa? 7.000.
Dengan infak yang kita kasih setiap Jumat doang 10.000, gedean mana? Gedean yang 10.000 hitungan kita lebih 3.000. Tapi bukannya itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih utama di mata Allah adalah yang 1.000 tapi bisa setiap hari. Habul a'mal ilallah, amal yang dicintai Allah itu, atau dalam redaksi yang lain afdalul a'mal, amal yang afdal itu adwamuha wa in qala, yang bisa kita kerjain dawam, adwamuha, dawam, konsisten, istiqomah, terus menerus, nggak putus-putus, wa in qala, walaupun sedikit. Maka yang 1.000 setiap hari sampai hari Ahad lebih utama daripada yang 10.000 hari Jumat doang, kadang-kadang lupa, gitu kan? Karena jarang-jarang, jadi suka lupa. Bahkan barangkali yang 100.000 setiap Jumat doang lebih utama yang 1.000 setiap hari, karena yang dilihat adalah keistiqomahannya. Maka jangan minder kalau kita masukin 1.000, dengan 100.000 ikhlas daripada 1.000 enggak ikhlas, ya kan Bu? Alhamdulillah Bang, semalam aneh tahajud dari jam 2 sampai subuh. Keren enggak Bang? Keren. 2 jam dari jam 2 sampai subuh, wajib. Berapa panjang tuh salatnya, berapa banyak, berapa pekelnya tuh. Besokannya kita tanya lagi, gimana Bang semalam tahajud lagi? Ya Allah, boro-boro, capean aneh, kesiangan. Besokannya kita tanya lagi, gimana Bang tahajud lagi? Bangun pas udah komat. Jadi sholat 2 jam cuman kadang-kadang doang. Maka yang lebih utama di mata Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qala, yang sedikit-sedikit tapi sering, rutin, walaupun 2 rakaat tambah witir setiap hari lebih utama daripada yang tadi 2 jam kadang-kadang kalau ingat doang. Atau 2 rakaat plus witir seminggu 3 kali tapi rutin benar-benaran seminggu 3 kali lebih utama daripada yang kadang-kadang walaupun lama salat tahajudnya. Adwamuha wa in qala. Begitu juga tilawah Al-Quran kita tadi, ya kan? Yang bisa baca 5 juz 1 hari, Masya Allah, luar biasa, 5 juz 1 hari. Tapi besokannya lupa, besokannya sibuk, besokannya nggak dibuka. Mendingan 1 juz 1 hari, tapi konsisten. Nggak bisa juga mendingan setengah juz tapi rutin. Nggak bisa juga 1 ain tapi rutin. Nggak bisa juga 1 lembar tapi rutin. Nggak bisa juga 1 halaman tapi rutin. Nggak bisa juga 1 ayat tapi rutin. Oh. 1 ayat pun dapat pahalanya kan? Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah asyru amsalihha. 1 hurufnya kita dapat 10 pahala. Maka yang dilihat Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qala, yang terus menerus dawam, enggak putus-putus walaupun sedikit. Bukannya enggak boleh beramal banyak, boleh banget. Tapi yang penting adalah konsisten, istiqomah, jangan berhenti. Begitu juga salat berjamaah kita. Maka di Masjid Jogokarian yang tadi saya singgung itu pernah ada hadiah kocokan hadiah. Maksudnya siapa yang beruntung dapat hadiah bagi jamaah yang bisa menunaikan sholat subuh full, nggak putus-putus selama 40 hari. Kadang-kadang kan kita lewat juga ya Pak, suka kasihan. Maka 40 hari nggak putus-putus akan dapat voucher umroh waktu itu. Tapi karena banyak, kemudian diundi lah bahasanya, siapa yang beruntung. Maka ini istiqomah yang berat. Yang kata ulama, al istiqomah khairun min alfi
karomah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Kalau Nabi punya mukjizat, orang-orang biasa punya karomah. Tapi kata ulama, karomah 1000 karomah tidak lebih utama daripada istiqomah. Istiqomah berat. Ya Bu ya. Istiqomah itu mengulang-ulang ibadah kita yang sama itu aja berat. Dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat namanya salat maghrib pasti 3 rakaat. Jangan coba-coba nambah pengen 4 rakaat ya. Gitu. Maka jamaah rahimakumullah, menjaga keimanan kita dengan cara kita maksain diri kita. Menjaga keimanan kita dengan kita berupaya sekuat tenaga. Yang kata ulama yang dimaksud dengan ibadah yang semampu kita, mastata'tum, bukan sebatas kemampuan kita, bukan. Ini pernah dicontohkan dengan ulama, saya lupa siapa itu, mencontohkan kepada muridnya tentang makna istiqomah. Dengan makna semampunya. Apa yang dimaksud dengan semampunya kita beribadah, bukan versi kita, bukan. Misalnya, kayaknya saya mah salat duha cuma bisa 4 rakaat. Kayaknya kalau 6 nggak bisa, kerja susah. Bukan begitu. Kayaknya saya baca Quran cuma bisa 1 lembar doang. Bukan. Bukan versi kita yang dimaksud dengan mastata'tum, kekuatan kita ibadah sampai mana. Ini contoh dari salah seorang ulama yang ketika itu mendatangkan murid-muridnya, mengajarkan tentang mastata'tum, tentang sampai mana batas kekuatan kita ibadah. Kiainya, ulamanya kemudian lari ngiterin lapangan. Lapangannya gede Pak, kayak lapangan bola lah barangkali gitu ya. Seputaran, 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran, dan seterusnya. Sampai ulama itu pingsan. Khawatir kan murid-muridnya kerumunin ulama, sampai kemudian terbangun. Begitu bangun, apa kata ulamanya? Tadi saya sedang mengajarkan kepada kalian tentang makna mastata'tum, ibadah sesuai kesanggupan kita. Jadi yang dimaksud sesuai kesanggupan kita sampai titik terakhir Pak, sampai pingsan, sampai kita meraih juara. Kalau orang pengen juara balap lari, sampai dia nggak bisa lari, itu yang sampai titik penghabisan. Bukan kata kita cuma bisa segini, bisa segitu, bisa segini, bisa segitu, bukan. Tapi semaksimal yang kita bisa, itu batas yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimahullah, sekali lagi mempertahankan keimanan kita perlu maksain diri, perlu bersungguh-sungguh niat untuk terus mencoba melakukan. Begitu juga barangkali infak yang kita berikan. Yang kata kita susah berinfak gede, ya udah kecil aja. Jemaah rahimahullah. Maka yang terakhir, mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang bersabar atas segala apa yang kita dapatkan. Begitu juga dalam kehidupan kita, urusan rumah tangga kita, urusan anak-anak kita. Betapa banyak rumah tangga yang cuman 2 bulan, kayak orang main-mainan ya Bu ya. Cuman 2 bulan, setahun gitu. Maka ini menjadi hikmah besar buat kita. Begitu juga barangkali kita punya anak, masing-masing punya ujiannya. Dan di situ ada kesabaran. Dan di kesabaran itu kemudian hadir pertolongan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam, istrinya, anaknya gak mau diajak, sampai kemudian tenggelam dengan banjir besar. Ini hikmah buat kita, bahwa memang kadangkala kehidupan kita nggak sesuai harapan kita. Jadi boleh jadi ada di antara anak-anak kita yang lempeng aja enak gitu ya, ada yang susah. Maka ketika susah itu, kata ulama, jangan lupa, jangan putus-putus doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karena yang kita harapkan setelah wafat dari anak-anak kita, sekali lagi, bukan ayam goreng, bukan sapiga, tapi doa. Ketika kita wafat, yang kita tungguin cuma dua hal. Orang-orang yang tadi kalau kita sempat datang ke lembah abadi, yang kita sempat datang ke makam, ke kuburan, mereka nggak nungguin anak-anaknya ngirim uang lebaran, nggak ngirimin baju lebaran, kagak. Mereka cuma nungguin dua hal: istighfaru lahu, ad-du'a bil khair. Permohonan ampun buat dirinya dari anak-anaknya, ad-du'a bil khair, dan doa kebaikan untuk dirinya. Ini yang bakalan kita tungguin dari anak-anak kita. Jadi bukan uang titipan lagi, bukan sayur lauk titipan lagi, bukan. Maka kita doain anak-anak kita. Doa kita sudah maksimal, belum juga ada perubahan, maka kita tambah ibadah kita, kata Allah. Kalau biasa salat duha 4, tambah ada jadi 6. Kalau biasa tahajud 2 rakaat, tambah ada jadi 4. Kalau biasa baca Quran 1 lembar, tambah jadi 1 ain. Kalau biasa 1 ain, tambah jadi 1 juz. Kalau biasa infak sedekah cuma 1.000, tambahnya jadi 5.000. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memberikan petunjuk, yang maha membolak-balikan hati, membuka hati anak-anak kita. Dan ini yang terjadi hari ini, Bapak Ibu jemaah Allah. Kita banyak lihat di berita-berita, ya Allah, orang tua dibunuh sama anaknya sendiri, ya kan? Yang belum lama ada orang tua udah jompo, dititipin di panti jompo, udah dikasih tahu sama yayasannya, ini nanti kalau kalian nitipin ibu kalian ke sini nggak boleh ditengok, dan kalau meninggal nggak bakalan dikabarin. Apa kata anaknya? Nggak apa-apa dah. Sampai kemudian beritanya viral, ibunya dipulangin lagi ke rumah gara-gara viral. Ini PR buat kita yang udah ada contohnya. Bahkan Nabi SAW, pamannya pun kan selesai diajak untuk bersama dalam keimanan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahmatullah, mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi golongan orang-orang yang bersyukur dan bersabar, dan kita bisa menjadi golongan orang-orang yang beriman, yang bisa mempertahankan keimanan kita dengan cara maksain. Jadi kalau kita bisa maksain belanja lebaran 2 juta ya, gamis, baju koko dan sebagainya, kita juga harusnya bisa maksain hal yang sama buat sedekah, buat yang lain-lain. Jadi kalau hal duniawi kita bisa maksain, harusnya kita bisa introspeksi. Untuk akhirat hal yang sama kita harusnya juga bisa maksain. Tapi kan kadang-kadang susah ya, kita makan 100.000 habis gampang banget, tapi kalau kita infak 100.000 susah. Maka sekali lagi kita minta petunjuk pada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Agar kita diberikan petunjuk, dan jangan sampai petunjuk itu Allah cabut sampai kita wafat. Dan kita minta keistiqomahan pada Allah. Allahumma haqqibna bittaqwa wal istiqomah, sampai kemudian kita baca lagi dalam sujud-sujud kita,
Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla maut dan seterusnya. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah dan seterusnya sampai kemudian Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Mungkin itu bukan nasihat ya. Sama-sama kita mengingatkan diri kita masing-masing, kita terus kemudian bisa menjadi bagian orang-orang yang memperbaiki diri. Jangan merasa jadi orang soleh, merasa jadi orang soleh itu salah, tapi merasa jadi orang salah itu soleh. Dan yang terakhir, duduknya kita mudah-mudahan menjadi bagian dari almar'u ma'aman ahab, bahwa kelak kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau salah satu di antara kita nggak kelihatannya, bang tadi cariin kita. Kalau salah satu kita nggak kelihatan di surga nanti, cariin pak. Itu bapak itu kagak ada, itu coba cari di mana. Itu ibu itu kagak ada di surga, cariin di mana. Mudah-mudahan dengan kita melingkar, kita duduk taklim di majelis ilmu, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya, yaitu dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan itu kita bisa memberi saudara kita bisa mencari saudara kita masuk sama-sama ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada jamaah Allah, marilah kita tenangkan kepala kita hikmatkan diri kita untuk kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu kita kirimkan dahsyatnya suratul Fatihah kita untuk saudara-saudara kita di Sumatera dan di Aceh. Semoga segala urusannya, kesulitannya diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segenap kita kaum muslimin, kaum mukminin yang tidak sedang mendapatkan musibah dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bisa membantu. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم حققنا بالتقوى والاستقامة، اللهم حققنا بالتقوى والاستقامة، اللهم حققنا بالتقوى والاستقامة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Sallallahu alaihi wasallam.
يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Maafkan dah, kita di sini.